diberi kelancaran demi kelancaran oleh Allah, diberi jalan keluar dari segala masalah-masalahnya oleh Allah. Kuncinya ternyata cuma satu, yaitu mendekat. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, senang rasanya Anda balik lagi ke video Bible Learning untuk menyimak, membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dari kemarin saya tuh cari-cari patung rusa yang saya sulap terus hilang. Itu ternyata beneran hilang. Kemana saya cari-cari di pojok-pojokan tuh nggak ada. Kayaknya harus dibalikin lagi nih ya. Kita coba. Bim salabim, bim salabim, ho. Kok nggak balik-balik? Coba lagi sekali lagi. Bim salabim, bim salabim, ha. Tuh kan, balik lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda menyadari bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah, kita seperti air yang jernih, air yang bersih, air yang transparan. Karena tidak ada noda, tidak ada bercak-bercak, tidak ada hal-hal yang kotor dalam kehidupan kita. Tetapi gara-gara dosa, pelanggaran, kelemahan kita, maka apa yang bersih, apa yang murni, apa yang suci itu menjadi kotor seperti air bening di tangan saya ini. Kita jadi gelap, kita jadi butek, kita jadi enggak bersih lagi. Nah, saudara-saudaraku, izinkan saya untuk menunjukkan kemampuan saya bersulap lagi. Yaitu apa yang kotor, apa yang tidak transparan, apa yang ternoda dalam diri kita masih bisa diperbaharui. Masih bisa kembali lagi. Pakai apa caranya, Romo? Mari. Bim salabim, bim salabim, ho. Kita coba ya. Kita coba. Apakah bisa kembali menjadi bening lagi? Waduh. Romo Yosef kok jago sekali. Saudara-saudara, airnya menjadi bening kembali. Pakai apa, Romo? Ya ini, pakai vitamin C. Vitamin C adalah Kristus sendiri. Keren bukan? Tepuk tangan dong buat saya dong. Ternyata boleh juga kemampuan sulapnya Romo Yosef. Romo, kalau yang disulap Romo sih semuanya kami sudah tahu bahwa kami membutuhkan yang namanya penebusan. Kami membutuhkan sebuah pengampunan dosa. Tetapi bagaimana Romo kalau kotornya sudah terlalu kotor? Kalau kami sudah hancur-hancuran, kami sudah sulit sekali untuk bangkit kembali. Saudara-saudaraku terkasih, ada sebuah kisah dalam kitab suci yang bisa juga merangkum kisah-kisah kemunculan tokoh-tokoh lain dalam kitab suci. Saya mencoba mencari sebuah benang merah. Tokohnya sangat terkenal, Anda pasti sudah kenal, yaitu seorang perempuan yang diceritakan dalam Markus bab 5 ayat 25 dan seterusnya. Di situ diceritakan begini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Saudara-saudaraku terkasih, kisah ini adalah cermin yang sangat jernih untuk kita untuk bercermin melihat diri kita. Karena seringkali ketika kita punya masalah, ketika kita jatuh terpuruk, ketika kita hancur-hancuran, kita mengandalkan kemampuan kita. Kita tidak lari kepada Tuhan, kita tidak mendekat kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain. Seperti perempuan ini, dia mengandalkan harta kekayaannya, uangnya, semua kemampuannya untuk mencari kesembuhan. Tetapi kita bisa melihat ternyata keadaannya bukannya sembuh, tetapi malah semakin memburuk. Kemudian di ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Kisah selanjutnya Anda sudah tahu sendiri, saudara-saudara, apa yang kemudian terjadi dalam diri perempuan yang sakit pendarahan ini. Ya, Anda betul, dia menjadi sembuh karena dia menjamahnya dengan imannya. Dikatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan betul, apa yang dia imani, itulah yang diperolehnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kuncinya kalau kita sedang ada masalah, kalau kita sedang ada pergumulan hebat dalam kehidupan kita, kita seringkali malah menjauh dari Tuhan. Karena kita kecewa sama Tuhan, karena kita marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan mengambil orang yang aku kasihi? Kenapa Tuhan membiarkan aku bangkrut? Kenapa Tuhan mengizinkan aku gagal? Kenapa Tuhan membuat aku tidak berhasil dan lain sebagainya? Pengalaman kejatuhan bukan hanya menghancurkan hidup seseorang secara ekonomi saja. Hidup sosialnya, dia menarik diri dari masyarakatnya, dia dijauhi, dia dibuang oleh teman-temannya. Tetapi juga saudara-saudara, ternyata kejatuhan, kehancuran, keterpurukan membuat orang juga sadar atau tidak sadar dia menjauh dari Tuhannya, sumber kekuatan kehidupannya. Saudara-saudaraku terkasih, dari sini kita bisa belajar kalau kita sedang punya masalah, apalagi masalahnya besar, larilah kepada Tuhan. Mendekatlah pada Tuhan. Si perempuan ini tidak mungkin bisa menjamah jumbai Yesus kalau dia tidak mendekati Yesus. Itu kuncinya, saudara-saudara, sangat amat sederhana. Tapi orang seringkali, Romo, saya sudah pergi ke gereja, saya sudah untuk membaca firman Tuhan, saya sudah untuk berbuat baik, melakukan amal kesalehan. Saudara-saudara, lakukanlah semua itu dengan imanmu, dengan iman kita. Iman yang sedang terluka, iman yang sedang tergores, iman yang sedang hancur-hancuran. Bangun kembali iman, rasa percaya kita pada Allah, lalu mendekatlah pada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini kiranya bisa merangkum kemunculan tokoh-tokoh besar dalam kitab suci. Tokoh-tokoh yang memperoleh belas kasih dari Allah. Tokoh-tokoh entah diberi kesembuhan oleh Allah, diberi masa depan yang lebih baik oleh Allah, diberi kelancaran demi kelancaran oleh Allah, diberi jalan keluar dari segala masalah-masalahnya oleh Allah. Kuncinya ternyata cuma satu, yaitu mendekat. Lalu muncul pertanyaan saudara-saudara, Romo, kenapa sih kita harus mendekat pada Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Bahkan kita juga nggak tahu Romo mendekatnya kemana, Tuhan ada di mana. Saudara-saudaraku terkasih, lagi-lagi dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, di setiap kisah-kisahnya kita bisa melihat ternyata yang pertama-tama kali mendekat ternyata bukan kita, tetapi Allah sendiri yang lebih dulu mendatangi kita. Allah yang lebih dulu mau menyapa kita. Allah yang lebih dulu mengenal kita, mau hidup bersama dengan kita. Allah setiap hari, setiap saat mengulurkan tangannya kepada kita, mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tetapi mungkin kita terlalu sibuk dengan aneka macam urusan kita, dengan aneka macam pikiran, perasaan kita yang gundah gulana, sehingga kita tidak lagi melihat kehadiran Tuhan, Tuhan yang mendekat pada kita. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda saat ini, sadarilah Allah geraknya adalah mendekat kepada kita. Apalagi kalau kita ada hati yang menyesal, kita mau bertobat, kita mau memperbaiki kehidupan kita. Di situ kehadiran Allah yang mendekat pada kita, Allah yang dekat akan bisa sangat mudah dirasakan, dialami oleh orang-orang yang bertobat. Oleh orang-orang yang tangannya suci, oleh orang-orang yang hidupnya kudus, artinya berjuang untuk menjadi kudus. Saudara-saudaraku, kita bisa melihat tokoh-tokoh dalam kitab suci. Musa, andai kata Musa ketika melihat ada semak belukar yang terbakar, tadinya dia mau melewati semak belukar itu, tetapi dia dipanggil oleh Allah.
Andai kata Musa makin menjauh dari Allah, mungkin dia tidak akan pernah menjadi tokoh besar seperti yang kita kenal. Tetapi Musa, begitu disapa oleh Allah, dia geraknya mendekat. Nah, kalau kita perhatikan juga, ternyata Musa begitu mendekat pada Allah, hidupnya dikaitkan, menempel pada Allah. Musa tidak menjauh lagi, Musa tidak kabur lagi dari Allah. Aneka macam kesulitan yang dihadapi oleh Musa, tetap dia berpegang pada Allah. Itu kuncinya. Kemudian, apakah Anda bisa menyebut gerakan-gerakan mendekat dari tokoh-tokoh kitab suci? Saya persempit, tokoh-tokoh dalam perjanjian baru. Ayo, mulai dipikir dari sekarang, tokoh-tokoh dalam kitab suci yang ternyata geraknya mendekat. Dalam konteks perjanjian baru, mendekatnya pada Yesus. Setelah Yesus, Allah Putra lahir ke dunia, itulah gerak mendekatnya Allah. Allah mendatangi kita untuk hidup bersama-sama dengan kita. Nah, kemudian, apakah Anda bisa menyebutkan tokoh-tokoh dalam kitab suci yang mencoba mendekat pada Yesus? Misalnya, saya sebut orang Majus. Ya, betul? Ketika mereka melihat bintang dan di situ mereka menemukan ada pesan tentang juru selamat, mereka mencari, mereka mendekat pada bintang itu, maka mereka berjumpa dengan Yesus. Kemudian juga para gembala, setelah warta malaikat yang mereka lihat di padang gurun, mereka mendekat, mereka mencari Yesus dan pada akhirnya menemukan. Dari dua tokoh ini kita bisa melihat gerak atau cara kerja Allah. Allah pasti bisa ditemukan bagi orang yang mendekat dan mencari Allah. Itu kuncinya, saudara-saudara. Kemudian apakah Anda bisa mencari lagi tokoh-tokoh dalam kitab suci yang geraknya mendekat? Contoh para murid Yesus. Yesus mencari mereka di pinggir danau Galilea. Andai kata Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus begitu menerima, mendengar panggilan Tuhan, mereka tetap diam aja atau mereka menjauh, mungkin mereka selamanya akan tetap menjadi seorang nelayan yang tidak pernah mengenal yang namanya keselamatan. Kemudian apakah Anda bisa menebak lagi? Ya, betul, orang-orang sakit. Entah itu orang kusta, entah itu orang lumpuh, orang kerasukan setan, orang tuli. Mereka kebanyakan diceritakan dengan segala keterbatasan mereka, mereka mendekat pada Tuhan. Atau ada kalanya beberapa orang tidak bisa mendekat dengan usaha mereka sendiri. Kita baca dalam Injil juga ditemukan kisah-kisah orang-orang, keluarganya, tetangganya, kenalannya membopong-bopong mereka untuk sampai kepada Yesus. Apapun itu caranya, tetapi geraknya, arahnya sama, yaitu mendekat pada Tuhan. Kemudian juga ada hal-hal yang lain yang juga ternyata dibawa kepada Yesus. Ayo, apakah Anda bisa menebak? Ya, betul. Tokoh anak-anak. Anak-anak seringkali adalah gambaran tokoh masyarakat yang paling lemah, yang tidak punya akses untuk mendekat pada Yesus. Maka dalam kitab suci diceritakan juga anak-anak ini dibawa oleh orang tuanya untuk diberkati oleh Yesus. Saudara-saudara, ini sebuah peringatan, sebuah nasihat bagi kita. Apakah Romo saya harus membawa anak-anak saya ke gereja? Udah bawel Romo, udah dower bibir saya Romo, udah segala cara dilakukan Romo, tetapi anak-anak malah sibuk main game. Anak-anak malas bangun pagi kalau hari Minggu. Anak-anak terlalu banyak alasan, terlalu banyak kegiatan di luar sana. Saudara-saudara, kalau bukan Anda sebagai orang tua yang membawa anak-anak ini kepada Yesus, siapa lagi yang bisa membawa mereka? Itu tanggung jawabnya sangat besar. Kemudian kita juga bisa melihat tokoh-tokoh lain seperti Yairus, kepala rumah ibadat. Ketika dia punya masalah, dia mendekat pada Yesus dan alhasil anaknya pun menjadi sembuh. Kemudian juga kalau kita melihat tokoh seperti, apakah Anda bisa tulis di kolom komen? Ya, betul. Perempuan yang berdosa. Dia dalam kedosaannya, dalam kehancurannya, dia datang pada Yesus. Dia mencuci kaki Yesus dengan air matanya. Di situ dia memperoleh sebuah keselamatan dan pengampunan dosa. Kita juga bisa melihat misalnya seorang ibu Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan.
dia juga datang mendekat pada Yesus. Dan lagi-lagi cara kerjanya sama. Selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang datang mendekat pada Yesus. Kemudian juga contoh lain lagi, betul, Nikodemus. Siapa lagi pasangannya? Perempuan Samaria yang berbicara dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur. Mereka juga mendekat pada Yesus, menjalin relasi dengan Yesus, berdialog dengan Yesus, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kuncinya selalu sama. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, selalu ada makna yang jauh lebih dalam yang mereka peroleh tentang makna hidup sejati ketika mereka datang mendekat pada Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini saya mau menggarisbawahi, ketika Anda punya masalah dan masalah Anda besar luar biasa, Anda kecewa berkali-kali sama kehidupan Anda. Anda kecewa berkali-kali ketika Anda berdoa. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah mendekat pada Yesus? Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kisah sengsara Tuhan Yesus, kita bisa melihat orang-orang yang bergerak mendekat pada Yesus malahan mundur satu persatu ketika mereka melihat Yesus menderita sengsara di kayu salib. Yesus ditinggalkan, Yesus difitnah. Tetapi untung saja saudara-saudara, di antara sekian banyak orang yang meninggalkan Yesus, ternyata masih ada orang-orang yang setia mendekat pada Yesus, terutama ketika Yesus menderita sengsara dan wafatnya di kayu salib di puncak Golgota. Murid terkasih, Ibu Yesus, Maria Magdalena dan Maria istri Kleopas. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari mereka kita bisa belajar bahwa jangan hanya puas, Romo saya sudah dekat kok sama Yesus, saya sudah menggandengkan hidup saya pada tangan Tuhan. Justru di dalam penderitaan, kesulitan hidup, masalah kita yang seringkali cenderung melepaskan tangan kita pada Yesus. Coba sekarang kembali genggam tangan Yesus, jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita lagi. Salam damai sejahtera saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.